الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidna ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya. Sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tandanya kalau orang itu mendapatkan nikmat iman? Tandanya adalah kita semakin yakin terhadap ajaran agama ini, terhadap kebenaran Islam ini, terhadap Allah sebagai Tuhan kita, terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, terhadap Al-Quran sebagai kitab suci kita, terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam diri kita, dan termasuk adanya hari kiamat. Jadi tandanya kita semakin yakin kalau orang itu mendapatkan nikmat iman. Kalau orang mendapat nikmat Islam, tandanya adalah semakin rajin dalam beribadah dan beramal soleh. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat iman tadi apa tandanya? Semakin yakin. Kalau mendapatkan nikmat Islam semakin rajin. Nah, mari sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Awak dhewe iki tambah suwih, tambah yakin apa tambah gak yakin? Tambah yakin ya. Alhamdulillah. Awak dhewe ini tambah rajin apa tambah malas dalam beribadah? Semakin rajin. Alhamdulillah. Berarti itu tandanya kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu kenikmatan dalam keimanan dan keislaman. Dan ini penting
Ya, penting menambah keyakinan dan menambah kerajinan. Nah ini sebab menungso niki penyakitnya loro. Pun kalau sampai ini bolak-balik, penyakitnya kita ini dua. Masing-masing orang punya penyakit ini. Satu, penyakit kita ini adalah punya penyakit namanya adalah MAMA al-alas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa. Tadi ada doa yang saya baca itu untuk menghilangkan kemalasan. Kata Rasulullah, baca pagi dan siang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah itu doanya supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Penyakit yang kedua, awak dewe ini punya penyakit namanya adalah el-ala el-ili, ya, lewalian. Ya. Neng kene dicerwamai yo-yo, mau manduk-manduk ini, gitu. Kena rawon sak piring, ya, hilang kabeh, lali. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hendaklah kata Allah kalian saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Cuma menungso saiki ini kulik dielekno padha mecicil. Ngene apa mboten? Sampeyan ngamuk ya, ngamen ngamuk nang omah ngamuk wis lah. Terus diilikno. Sampeyan alhamdulillah apa tambah muring-muring? Ayo coba. Hah? Pas sampeyan ngamuk nang omah ngamuk misal. Ya, ibuke ngamuk misal ibuke. Terus bapake ngomong, "Bu, sabar." Gak tambah dikeruwes sampeyan. Coba. Sabar sampeyan itu kesabaran wong ngono. Sabar kok ono batese, coba. Padahal itu Al-Qur'an mengatakan, "Watawa sobil haq, watawa sobis sabr." Bapake nyeleweng, dilikno bojone, "Pak, sing bener sampean urip." Tambah alhamdulillah apa tambah ngamuk? Ya, Pak. Ayo coba. Berarti kita ini kan banyak yang tidak taat kepada Allah. Mau ngamuk, delikno tambah ngamuk, gak bener itu, jelas-jelas nyeleweng, jelas-jelas salah. Delikno iku bojone malah dikaploki, tuh ya, tambah muring-muring, gitu. Meropo kon, ngono. Gak usah ngurus awakku, ngono. Urusan awakmu dewi, ngono. Masya Allah. Ngene mboten. Malah kaosnya ditulisi. Gak usah ndelok-ndelok ngono gitu. Menungso sakniki Masya Allah. Jadi pagi ini kita dalam rangka mengingatkan diri kita masing-masing ya, supaya kita tidak lupa dan supaya tidak malas. Nah itu tadi ya. Bapak dan Ibu sekalian, materi kita pagi ini adalah karakteristik ajaran agama Islam. Ini ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana ini? Dan ini akan saya sampaikan saantee kira-kira jam 8 malgi mari nantinya di sini. Wah, aku sudah pesan Pak Montari ya. Susu Pak Solikin suruh ke jam 5:09. Waduh. Kadung sinau dawa-dawa. Apa itu karakteristik? Karakter. Panjenengan tahu nggak karakter itu apa? Karakter itu sego sing nggak dipangan, dipe nang ndur genteng. Karakteristik itu sama dengan kepribadian. Ini adalah jati diri. Kalau orang itu jati diri. Nah ini jati diri Islam. Agama itu punya jati diri.
Kita juga harus punya jati diri. Sebagai orang yang beriman, kita perlu punya jati diri. Dan mengapa kita harus punya jati diri? Pentingnya jati diri, Bapak Ibu, jati diri orang itu akan berpengaruh pada takdir hidupnya. Ya, pada takdir hidup kita. Jati diri atau sikap lah. Atau karakter tadi itu ya, atau akhlak bisa mungkin juga disebut itu akan berpengaruh pada takdir hidup kita. Sebab ada teori yang mengatakan begini, pikiran orang menjadi ucapannya, ucapan orang menjadi tindakannya, tindakan orang menjadi kebiasaannya, kebiasaan orang menjadi karakternya, dan karakter orang menjadi takdir dalam hidupnya. Udah coba. Maka jangan ngeremehkan karakter. Jangan ngeremehkan sikap. Jadi sikap kita itu menentukan takdir hidup kita. Makanya kalau mau jadi orang yang sukses, harus perbaiki sifatnya, sikapnya, karakternya. Tadi itu. Nah, Islam itu mengatur ada sikap atau ada karakteristik ajaran ini yang harus kita ketahui supaya kita menjadi orang Islam ini paham, ya. Apa saja karakteristik ajaran Islam itu? Yang pertama adalah Islam itu adalah agama yang datang langsung dari Allah, ya, dari Allah, dan mengandung berbagai macam kemaslahatan bagi hambanya. Nomor satu itu. Jadi Islam ini adalah ajaran yang datang langsung dari Allah. Yang membuat adalah Allah. Karena yang membuat adalah Allah, pasti dijamin apa? Kebenarannya. Dan tidak ada sesuatu yang meragukan di dalamnya. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat dari Tuhanmu yang benar, yang adil, dan tidak ada satupun orang yang mampu mengubahnya. Jadi Islam ini tidak bisa diotek-otek, sudah. Makanya kalau ada orang senang ngotek-ngotek agama, itu dosa, Pak. Jadi agama itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Maka itu yang disebut dengan bid'ah. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Karena itu ajaran ini sudah dibuat oleh Allah, datangnya dari Allah. Tugas manusia dan tugas kita terhadap agama ini ada 4. 1. Mempelajari. 2. Memahami. 3. Mengamalkan. 4. Mendakwakan. Ini tugas kita terhadap agama. Ada berapa tadi tugasnya? 4. 1. Mempelajari. 2. Memahami. 3. Mengamalkan. 4. Mendakwakan. Jadi kita sebagai umat Islam ini punya tugas itu terhadap agama. Kita belajar agama ini, terus kita pelajari. Termasuk pagi hari ini kita sinau tentang agama tadi itu. Kemudian dipahami terus berulang-ulang, akhirnya menjadi paham. Terus dilakukan terus, dan punya kewajiban yang keempat apa? Mendakwakan. Nah, mendakwakan itu Bapak Ibu adalah bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Ya, dengan saya beritahu bahwa kesempurnaan orang beragama itu ada 4. Jadi kalau kita mau menyempurnakan agama kita ini, kesempurnaan dalam beragama itu 4. 1, kita harus memahami tentang halal dan haram. Ya, perbuatan yang haram,
perbuatan yang halal, makanan yang haram, makanan yang halal. Itu adalah sebagai salah satu kesempurnaan dalam beragama. Amin, kalau beragama tapi tidak ngerti halal haram, mesti nubruk-nubruk, nabiak-nabiak. Ya, makanya halal haram ini penting, dan Islam ini sudah mengajarkan dengan jelas al halalu bayyinun wal haramun bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Nah, dipelajari itu apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Nah, kita pelajari. Itu kesempurnaan dalam beragama. Jadi agama ini sudah sempurna. Yang ketiga, yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah bahwa kesempurnaan dalam beragama itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi orang itu sempurna agamanya kalau kita melakukan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Makanya kalau ada kemungkaran awak dia menang, agama kita tidak sempurna. Kita beragama tidak sempurna itu. Maka Rasul mengatakan, man ra'a minkumul munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Loh, coba. Kalau seseorang mengetahui kemungkaran, ya, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Oh, coba diubah. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Artinya iman kita nggak sempurna, Islam kita nggak sempurna. Weruh barang elek kok didolokno, mek didelok tok, disawang tok, kok nggak dielekno, kok nggak diubah. Nah itu makanya kesempurnaan dalam beragama yang kedua adalah apa tadi? Saling berwasiat, saling mengingatkan kesabaran dan kebenaran. Ada lagi itu kesempurnaan kita dalam beragama. Yang ketiga adalah tolong menolong, ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa. Loh, tolong menolong, Pak. Dadi awak dhewe wong Islam kok gak tau nulung wong belas. Ya toh, bidek tok, ana tanggae perlu dibantu gak dibantu, didelok tok. Pura-pura gak weruh padahal dia mampu. Ana tanggae lara gak didelok, gak ditulung. Malah ditinggal sengidan. Ya. Tidak sempurna agama kita. Lho temenan. Ana tanggae miskin, gak iso mangan, gak iso sekolah, gak iso tuku klambi, sampean dolokno, sampean ndak bukan termasuk orang yang sempurna dalam beragama. Coba. Bidek ae, pura-pura gak ero. Padahal bolak-balik blonjo, bolak-balik tuku mobil, bolak-balik tuku omah, bolak-balik traktir apa koncone. Iki ana tanggane. Ana dulure butuh bantuan gak dibantu. Ada kerabatnya yang butuh bantuan tidak dibantu. Makanya tadi Allah mengatakan, ta'awanu alal birri. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong tentang kejelekan dan permusuhan. Tapi tolong menolong dalam apa? Kebaikan, ya, dan ketakwaan. Alal birri wat taqwa. Tolong menolong kebaikan, kayak wong. Nah, itu kesempurnaan dalam beragama itu. Dan yang ketiga, yang keempat ya, kesempurnaan orang dalam beragama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mau menyempurnakan agama kita, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti kemungkaran, ubah. Itu loh, Pak. Ngerti kemungkaran diubah. Ngerti sing apik dilakoni. Apik itu. Ajak-ajak, amar ma'ruf itu ajak-ajak, ngejak orang lain. Ana pengajian ini ngejak orang lain sampean, sempurna dalam beragama. Gak mek budal dhewe tok.
Tonggo dijak, ayo melu pengajian. Al-Badar, enak pengajian. Ben Sabtu, oleh mangan. Loh ya Pak. Begitu, tidak apa-apa. Oleh pengajian, ayo. Itu aja itu sempurna agama sampean. Kalau melakukan 4 ini tadi itu. Kalau enggak sempurna sampean agama. Nomor 1 apa tadi? Gak ngerti halal haram. Nomor 2 apa tadi? Enggak watawasau bil haq watawisau bisober. Yang ketiga apa? Enggak ta'awanu alal birri wa taqwa. Yang keempat apa? Enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini karakteristik ajaran agama Islam itu, Pak. Dan Islam itu ada lagi tadi datangnya dari Allah, dan Islam ini ajarannya mengandung kemaslahatan. Jadi dalam beragama kita itu harus tahu, misalnya sholat, tidak hanya kita tahu syarat dan rukunnya kita mengerjakan, tidak hanya kita cukup mengetahui pada pahalanya, fadilahnya, tapi kita juga harus tahu kemaslahatan-kemaslahatannya. Sebab di dalam ajaran Islam ini Allah tadi mengatakan, ya, karakteristiknya itu dalam setiap ajaran agama Islam itu ada kemaslahatan. Apa maslahat itu apa? Maslahat itu manfaat. Lawannya maslahat itu mudorot gitu loh. Ada kemaslahatan-kemaslahatannya. Ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Setiap ajaran agama Islam. Nah, tugas kita ndolei. Sholat misalnya, contoh ya. Kita tidak hanya mengetahui syarat dan rukunnya. Tidak hanya mengetahui pahalanya yang kita terima. Tapi kita harus tahu maslahatnya apa. Oh, sholat jamaah itu apa kira-kira manfaatnya? Maslahatnya apa? Jamaah itu. Jadi gak oleh pahala tok kita. Maka kita harus tahu. Sebab apa? Sebab orang yang beribadah dan tahu kemaslahatan-kemaslahatannya, maka orang akan semakin termotivasi dalam beragama. Maka orang akan semakin bersemangat dalam beribadah. Jangan ngerti sholat tahajud itu manfaatnya apa. Orang kalau tahu, mesti dia akan sholat tahajud terus. Gitu loh maksudnya. Sampean kalau tahu manfaatnya sholat jamaah asar, sampean akan sholat jamaah asar terus. Sampean kalau tahu manfaatnya sholat jamaah subuh, sampean akan jamaah subuh terus, gitu loh. Sampean kalau tahu manfaatnya jamaah sholat isya, apa manfaatnya, apa pahalanya, apa fadilahnya, maka sampean tidak akan pernah mau menyia-nyiakan sholat berjamaah sholat isya, tidak akan mau meninggalkan. Jadi seperti itu Pak, akan semakin termotivasi. Amin. Kalau tahu maslahatnya, manfaatnya orang infak dan sodako, sampean mesti gak akan pernah meninggalkan sodako sampean. Kalau ngerti, nek gak ngerti ya gak blas Pak, sodako ya gak blas, ya toh gak blas. Ya Pak, kalau orang itu beragama ini tidak tahu maslahatnya, gitu loh Pak. Sampe lek gak ngerti maslahatnya bantu wong, gitu loh. Ngekei wong, kita harus tahu bahwa tidak hanya mendapatkan pahala, ada kemaslahatan yang lain yang akan kita terima. Maka sampean gak pernah akan medi tembek uang, lho temenan. Bisa dipahami gak kata-kata saya? Oh, gak ono suarane blas. Mosok wis luwe ana kluntang-klunting iki. Konsentrasi penuh ta apa iki? Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi kemaslahatan ini penting dalam beragama ini. Nah, ini karakteristiknya ajaran agama Islam itu ada maslahat yang harus kita ketahui. Contohnya nih, sampai dek ngerti itu maslahatnya orang ngrungokno pengajian. Itu luar biasa. Ngerti nggak maslahatnya apa? Lu sampean lu nggodhok nang kene iki lho. Maslahatnya itu tidak hanya mendapatkan ilmu tok sampean. Tidak hanya mendapatkan pahala tok. Maslahatnya apa? Akan sampai itu termasuk orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah. Iya, itu Allah berfirman itu. Fabasyir ibad
alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Loh coba. Allah itu yang mengatakan, Muhammad berikan kabar gembira. Jadi kabar gembira itu nanti di akhirat itu hanya ada dua kabar, gembira dan celaka. Kalau gembira masuk surga, kalau celaka masuk neraka. Allah mengatakan, fabasyir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Alladzina yastami'unal qaula, mereka yang mau mendengarkan perkataan. Yang ini sih perkataan yang baik, ini kan pengajian ini, gitu. Fayattabi'una ahsana, dan mau mengikuti yang baik-baik, perkataan yang baik, dan mau mengikuti, mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik-baik. Nah, itu berarti ada perkataan yang berarti ada dua, Pak. Ono sing elek, ono sing apik. Jadi awak dhewe ini kan ngurung ono sing apik-apik to nih. Pengajian lah apik nggih. Swarga sampean. Nah, temenan. Ada hadis lagi yang panjang. Intinya hadis itu begini. Ya, jadi kalau ada pengajian seperti ini, itu ribuan malaikat itu turun, Pak. Melu ngrungokno. Gitu loh. Kemudian setelah itu malaikat ini naik ke langit. Lapor kepada Allah, ya Allah, ada sekelompok umatmu, hambamu yang sedang mengkaji agamamu. Terus Allah bertanya, apa yang diminta oleh mereka? Apakah dia minta diampuni dosa-dosanya? Berikan. Loh, coba. Apakah mereka minta diangkat derajatnya? Berikan. Loh, coba. Sampeyan ono pengajian iki lho. Diampuni dosoi, ya toh? Diangkat apa? Derajati. Ada lagi itu. Apakah mereka minta dibebaskan dari api neraka? Berikan. Coba sampean. Apakah mereka minta dimasukkan pada surgaku? Berikan wahai malaikat. Nah, coba. Enak coba. Ngomong ada pengajian oleh masyarakatnya berapa tadi? 4. Jadi gak oleh ilmu tok. Sampean mrene oleh akeh sampean. Oleh jamaah subuh mau ya toh, oleh pengajian ini, oleh fasilitasnya orang dengarkan pengajian itu, akeh tadi itu. Nah, oleh karena itu karakteristik ajaran ini harus kita ketahui. Ya, itu nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? Nomor 1. Tadi ada berapa karakteristiknya tadi? 9. Nanti disampaikan sampai mari sampai. Wis jam 5 jan wis. Duh, kok cepet teh. Lagi oleh sitok jam 5 Pak Muntari apa ini? Seri ya. Oh, lanjut ya. Nggih, titik maling ya. Sawangane rek dado nek situk tok. Yang kedua, karakteristik ajaran agama Islam itu adalah bahwa agama ini mengandung, menjelaskan tentang bagaimana kejadian manusia dan akhir dari kehidupannya, dan apa tujuan manusia itu diciptakan. Nomor loro ini Pak, ini seru ini, ya toh? Jeru ini. Jadi masalah tadi sudah masalah agama, sekarang masalah bahas tentang menungso. Dan manusia ini penting sekali di hadapan Allah, itu manusia itu sangat penting. Awak dewi adalah makhluk yang sangat penting di hadapan Allah. Sebelum kita diciptakan, malaikat itu diajak ngomong baik Gusti Allah loh itu. Iya, coba. Allah pernah bertanya kepada malaikat, gitu loh. Ini itu konsultasi lah gitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab Pak malaikat. Allah berfirman, "Wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kemudian malaikat menjawab, "Qalu ataj'alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfikud dima'a." Mengapa engkau menciptakan manusia yang pekerjaannya itu adalah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Coba. Kemudian Allah menjawab,
Inni a'lamu ma la ta'lam. Allah menjawab, aku yang lebih tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Coba men. Jadi satu-satunya makhluk yang mau diciptakan dan dikonsultasikan kepada malaikat adalah siapa? Manusia. Jadi manusia ini punya kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Agama ini adalah agama yang ingin mengangkat derajat manusia gitu loh maksudnya. Allah ingin mengangkat derajat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Coba enten. Udah jadikan khalifah, dijadikan yang sempurna, macam-macam coba. Ya. Dan tujuan kita diciptakan ke dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan menungso, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Luar biasa. Jadi kita sudah diciptakan yang terbaik. Kita mau diciptakan, dikonsultasikan kepada malaikat, dan kita diberi pekerjaan. Bahwa manusia itu diberi pekerjaan atau diberi tugas di dunia ini adalah beribadah. Jadi luar biasa. Jadi ajaran agama ini adalah ajaran yang mengangkat derajat manusia. Apa yang menjadikan manusia ini derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya ta, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Manusia itu derajatnya tinggi. Pertama adalah karena manusia itu punya iman, beriman tadi itu, percaya tadi itu. Ya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Diberi keimanan, diberi keyakinan manusia ini. Jadi manusia ini menjadi makhluk yang derajatnya tinggi karena beriman. Ya, beriman. Dan iman itu gandengannya dengan apa? Amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Tidak hanya beriman, tapi kita juga harus beramal soleh. Apa sih itu? Ibadah itu ya, ibadah itu adalah segala perbuatan yang kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, itu yang disebut dengan ibadah. Maka ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, coba kurang enak ya apa kita ini, dalam rangka untuk mencari ridho Allah adalah termasuk ibadah. Amin. Nang masjid, sholat dalam rangka mencari ridho Allah, ibadah. Sampean nyambut gawe dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, ibadah. Apa saja, segala sesuatu yang dikerjakan atas dasar karena Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Wis ngono tok. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan atas dasar karena Allah, maka semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah. Enak napa mboten? Enak. Dan manusia derajatnya tinggi itu. Amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan punya ilmu dan berilmu. Manusia ini harus punya ilmu. Makanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kata Rasulullah, kullu shay'in tariqun wa tariqatul jannati al ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci masuk surga adalah dengan apa? Ilmu. Makanya ilmu ini penting dalam hidup manusia itu. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah
nur cahaya. Dan menuntut ilmu dalam agama ini adalah wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Nah itu. Apa tandanya manusia itu kalau berilmu? Bapak Ibu dalam agama Islam, tandanya orang itu kalau berilmu itu 3. Diri kita ini loh. Awak dewe ini kalau ngerasa pinter ya, karena wis sekolah. Tandanya itu orang itu dalam Islam, kalau orang itu berilmu, tandanya ada 3 dalam diri kita. Satu namanya adalah tilawah. Tilawah ini kenapa? Artinya membaca, seneng moco, gelem moco, isok moco, moco. Moco apa ya? Moco apa wae? Utamanya adalah membaca Al-Quran dan membaca ajaran agama Islam. Nomor 1 itu, Pak. Seneng moco. Cuma orang Indonesia ini kan gak seneng moco, Pak. Ya enggak? Bacaan gak seneng, bancaan sing seneng. Itu loh. Ini ada sebuah penelitian, maaf, di Indonesia diteliti. Bukan di Indonesia, di dunia ini diteliti ada 164 negara. Saya lupa itu 2017 atau 2014 diteliti, Pak. Saat dunia ada 164 negara diteliti budaya bacanya. Termasuk Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia ranking 3, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Kok rumongso sampean? Teko nisor, Pak. Ranking awak dhewe itu baru 162. Masya Allah. Dari berapa tadi? 164. Makanya budayanya bukan budaya baca waktu itu. Budaya apa? Bancaan. Alhamdulillah. Maring ini bancaan. Itu. Jadi orang itu kalau berilmu tandanya ada 3 dalam Islam. Satu apa tadi? Tilawah. Yang kedua adalah tazkiyah. Tazkiyah itu artinya adalah apa? Suci, bersih. Bersih hatinya. Hati wongku pinter, lek ati nersi. Ya, wong iku pinter, lek atine resik. Duduk serik, tapi resik. Duduk sirik, ya. Duduk iri hati, tapi bersih hatinya. Ya, tazkiyatul qalb. Jadi orang itu pinter, lek atine resik. Awak dhewe iki resik itu apa durung atine kira-kira? Tak terawang sampean wajahe. Kaya alhamdulillah semuanya ini hatinya bersih-bersih. Kak serius sampean amin ngono, ragu-ragu. Jadi nomor 1 tadi adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah. Tazkiyah itu adalah bersih hatinya. Lek pengen pinter, atine kudu resik. Kalau ndek serik ati mbek wong liya. Lawak dhewe lek sering serik ati ya. Dipeleroki ngamuk, dirasani ngamuk, dilokno ngamuk, diplengosi ngamuk. Uripe awak dhewe iku lho. Atine iku sik jibrat gak karu-karuan awak dhewe. Lho temenan. Awak dhewe jibrat kabeh. Makanya kudu diresik ya atine, diresik. Pak ya apa cara diresik hatiku? Ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak maca Al-Qur'an, banyak-banyak maca kalimat-kalimat thayyibah lah, ya. Hatinya bersih itu. Kita bersihkan hati kita ini. Itu. Apalagi tandanya orang itu kalau berilmu. Yang ketiga adalah tandanya orang itu kalau berilmu. Nah, yang ketiga adalah taklim. Taklim. Makanya namanya majelis taklim. Taklim itu kenapa? Taklim niku adalah orang yang cerdas batinnya, cerdas jiwanya. Apa mau tadi tazkiyah lah, bersih ya. Iki cerdas, Pak. Hati ini gue cerdas. Contohnya ini, orang itu kalau batinnya cerdas, Pak. Gitu. Apa namanya ini loh?
ngekei sak durunge dijaluk. Nah, itu loh Pak, itu cerdas Pak. Gitu loh. Teko sak durunge diceluk. Gitu loh. Itu namanya cerdas. Memberi sebelum diminta. Jangan bayangkan. Mengerjakan sebelum disuruh gitu loh Pak. Itu namanya cerdas. Lawak dia kadang-kadang enggak wis dijaluki lho gak metu. Wis diceluki lho gak teko. Ngono kok bolak-balik melu majelis taklim. Taklim di mananya? Taklim itu cerdas batin kita, Pak. Ngerti gitu loh Pak tadi. Basa Jawa itu ya apa ya? Apa jenenge? Ya piye bahasa ini? Iku lah, pokoke ngono lah. Angel bahasa. Pokoknya taklim itu begitu. Jadi ngerti oh iki harus di ini, itu gitu loh. Jadi apa kita tahu apa yang harus kita lakukan itu loh. Hah? Ngono. Wah, dukun iku jenenge. Akhirnya itu ya pokoknya peduli lah, tanggap lah. Oh iki aku kudu ngene. Oh iki aku kudu ngene gitu loh, Pak. Oh aku kudu ngene gitu. Bisa maaf ya, bisa membawa diri kita. Ya. Oh iki lek ngene iki aku gak oleh. Oh iki ngene iki oleh. Oh iki lek ngene iki apik kudu tak lakoni. Oh iki kudu ngene iki kudu tak tinggalne gitu loh, Pak. Dalam bahasa Arabnya itu juga disebut dengan al-muru'ah. Al-muru'ah itu bisa menjaga diri kita. Ngerti oh iki lek ngene ndadekno aku kok dadi wong sing elek. Oh iki ngene dadi wong sing apik gitu loh, Pak. Itu namanya apa tadi? Taklim. Nah, dhewe kadang-kadang gak maaf, kadang-kadang gak duwe ngono. Kadang-kadang gak duwe, kadang-kadang lho ya. Iya ta? Terusno iso jam 7 lho iki. Terusno apa enggak iki wis sampai sakmene ya wis aja kakek ke Pak Muntari kok aku wis dipecicili Pak Muntari ya. Seri. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit yang kita pelajarin bermanfaat ya. Sehingga ya mari sithik-sithik yang tadi sudah kita dengarkan alon-alon dilakoni. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.